Qin Chen melirik Kaisar Yuming dan berkata sambil tersenyum, "Senior Yuming, jangan khawatir. Sebenarnya, saya tidak menganggap serius apa yang dikatakan orang itu. Jika saya menganggapnya serius, saya tidak akan berterus terang denganmu." Ucap Qin Chen tersenyum dan berbicara dengan tenang sambil menatap Kaisar Yuming. Sorot matanya segera membuat bulu kuduk Kaisar Yuming berdiri tanpa bisa dijelaskan. Anak ini, bukankah dia merencanakan sesuatu? Memikirkan asal-usul orang ini, Kaisar Yuming benar-benar gemetar saat ini. "Senior Yuming, ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen berbalik dan terbang langsung menuju sumber surga. Di saat yang sama, dia mengirimkan pesan langsung ke kota Renmeng di kejauhan. Pada saat ini, sekelompok orang dari Xiaoyao Zizun sedang menjamu leluhur Tuoba dan yang lainnya di kota Aliansi Teran. Penguasa Istana Anyu dan yang lainnya sedang menyeruput teh, sementara di bawah, penguasa Paviliun Tianji sedang berbicara dengan leluhur Jian dan yang lainnya. Bersatu kembali setelah ratusan juta tahun, Master Paviliun Tianji memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan banyak teman lama yang hadir. Di sisi lain, Xiaoyao Zizun, Heinu dan yang lainnya menyapa penguasa Istana Anyu dan lainnya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, Xiaoyao Zizun sepertinya telah menerima sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Qin Chen." Ucap Xiaoyao Zizun tiba-tiba berdiri. "Senior Xiaoyao, ada apa?" Ucap budak hitam menoleh. Semua orang juga datang untuk melihat. Mata Xiaoyao Zizun dalam, menatap ke kedalaman surga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Qin Chen, dia akan menyatu dengan sumber seluruh surga." Mengintegrasikan sumber surga, ucap semua orang tercengang. Chen Sisi dan Yu Qiansu juga tiba-tiba berdiri. Xiaoyao Zizun berkata dengan penuh semangat, "Setelah Qin Chen berhasil mengintegrasikan sumber surga, seluruh surga akan menjadi wilayahnya." Pada saat itu, surga yang telah rusak selama ratusan juta tahun akhirnya dapat diperbaiki. Sekarang, sumber surga, di sekelilingnya terdapat suasana kekacauan yang penuh warna. Qin Chen ditangguhkan di sini, menatap sumber surga di depannya. Merasakan kekuatan Qin Chen, sumber surga seperti ikan yang bersorak, terus berfluktuasi. Qin Chen mengambil satu langkah ke depan, dan langsung memasuki sumber surga, tiba-tiba melepaskan kekuatan asalnya. Gumpalan kekuatan asli menghilang dan bersentuhan dengan sumber surga di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh sumber surga mendidih. Kekuatan mengerikan langsung menyerbu lautan jiwa Qin Chen. Untuk sesaat, Qin Chen merasa seolah-olah terjebak di dunia yang penuh warna. Di dunia yang penuh warna, kekuatan aturan mengalir seperti lautan luas, mengandung kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya. "Ini, apakah kekuatan asli dari aturan di surga?" Gumam Qin Chen bijaksana. Selama kekuatan aturan-aturan ini diintegrasikan ke dalam tubuhnya sendiri, seseorang dapat sepenuhnya berintegrasi dengan sumber surga. "Datang!" Ucap Qin Chen berteriak keras, aturan aslinya dengan cepat menyatu dengan sumber surga, dan kekuatan mengerikan yang sulit dia tanggung mengalir ke sumbernya dalam sekejap. Pada saat ini, sumber tubuh Qin Chen mulai bergetar cepat di bawah pengaruh yang mengerikan ini. Nafas yang kuat terus berdampak pada tubuhnya, dan lautan jiwa dan tubuh Qin Chen juga mulai bergetar samar. Qin Chen terkejut. Kekuatan asli macam apa ini? Bahkan sumbernya tidak tahan sejenak dan hampir pingsan. Perlu diketahui bahwa dia adalah orang yang telah selamat dari 10 tingkat reinkarnasi, dan budidayanya saat ini telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama. Selain itu, kendali Qin Chen terhadap berbagai aturan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saat itu, ketika Qin Chen menelan sisa sumber ruang Kaisar Mikong, dia tidak pernah menghadapi situasi saat ini, tapi sekarang. Dalam sekejap, Qin Chen menyadari bahwa sumber surga ini jelas tidak sederhana, dan pengaruhnya terhadap dirinya bahkan lebih besar daripada pengaruh Kaisar Mikong. Guncangan asal yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap, menyebabkan dia meraung kesakitan. Pada saat ini, kulit Qin Chen benar-benar hancur, dan cahaya menyilaukan mekar di tubuhnya. Aura mengerikan melonjak, dan Kaisar Yuming, yang awalnya menjaga dunia luar, terkena dampak langsung dari kekuatan seperti itu. Dia melihat pemandangan di depannya dengan ngeri dan berkata dengan ngeri, "Nafas ini." Semburan aura yang tiba-tiba di depannya begitu mengerikan bahkan dia merasakan jantung berdebar-debar. Bukan hanya dia, di surga saat ini, semua orang merasakan perubahan ini,
dan mengangkat kepala mereka satu demi satu, dengan gemuruh dan guntur. Di atas langit yang luas, jalan surga yang mengerikan beredar, membentuk pemandangan yang menakutkan. Mereka bergegas menuju suatu tempat di surga dengan gila-gilaan. Kekuatan ini, di kota Renmeng, Xiao Yao Zizun mengangkat kepalanya karena terkejut dan bergumam. Selain Xiao Yao Zizun, leluhur Tuoba, penguasa istana Anyu, Tuoba Xiongba dan yang lainnya juga berdiri kaget. Di bawah langit yang bergetar hebat, tekanan surga yang tak terlihat memenuhi udara dalam sekejap. Semua orang yang hadir terkejut. Kekuatan apa ini? Gumam leluhur Tuoba tidak dapat mempercayainya. Ini hanyalah alam semesta asli yang kecil. Bagaimana bisa ia memiliki esensi kekuatan? Bahkan dia, yang pernah menjadi transenden tingkat ketiga pun ketakutan. Pada saat ini, sumber surga, mengapa begitu kuat? Dalam kehampaan warna-warni yang tak ada habisnya, Qin Chen juga terkejut. Guncangan mengerikan di sekelilingnya terus-menerus menyapu tubuh dan jiwanya, membuatnya merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa sakit seperti ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, apalagi bukan rasa sakit yang mengejutkan jiwa, tetapi juga rasa sakit emosional. Surga ini dikabarkan telah dibentuk oleh orang kuat yang menyatu dengan alam semesta asli setelah kematiannya ketika alam semesta asli diciptakan. Mengapa begitu kuat? Siapakah orang kuat yang meninggal saat itu? Gumam Qin Chen merasa ngeri. Meskipun sumber surga mewakili dunia dan sangat kuat, Qin Chen bukan lagi seorang idiot. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, wajar untuk mengintegrasikan dunia seperti itu tanpa masalah. Bagaimanapun, dia tidak pernah menemui kesulitan apapun dalam melahap dan memahami asal-usul kaisar leluhur iblis hitam atau asal-usul transenden lainnya. Bahkan ketika dia bergabung dengan sumber luar angkasa dari Kaisar Mikong, dia hampir berubah menjadi Tao, yang jauh lebih aman daripada menggabungkan sumber surgawi. Tapi sekarang, cahaya ilahi warna-warni terus-menerus menyapu Qin Chen, yang mewakili 3000 jalan yang tersebar di surga dan merupakan dasar dari aturan tertinggi surga. Sekarang 3000 jalan ini membasuh tubuh Qin Chen seperti orang gila. Tubuh Qin Chen dikelilingi oleh cahaya dao besar, dan cahaya dao besar beredar di tubuhnya, membuat tubuhnya jernih. Apakah ini 3000 jalan surga? Pikir Qin Chen sangat terkejut di dalam hatinya dan sangat terbaptis. 3000 jalan bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen, membuat wasiat Qin Chen bersinar terang dan mekar dengan kemegahan ilahi tertinggi. Senior, tidak peduli siapa kamu di masa lalu, sekarang kamu telah jatuh, sumber ini akan diserahkan kepadaku. Aku pasti akan melindungi dunia ini dan meneruskannya ke dunia ini, kata Qin Chen dalam hati. Di dalam tubuhnya, kekuatan guntur dewa penghakiman yang tak ada habisnya langsung meledak. Dalam sekejap, nafas asli surga yang awalnya menekan Qin Chen menjadi lembut di bawah guntur yang tak ada habisnya, dan kemudian digabungkan sedikit demi sedikit oleh Qin Chen. Samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat sosok berdiri di ujung dunia yang penuh warna ini. Sosok ini sangat buram, punggungnya menghadap ke arah Qin Chen, dan wajahnya tidak terlihat sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah aura yang terpancar dari orang ini, ada aura yang sangat mengerikan, dan orang ini memberi Qin Chen perasaan yang akrab dan ramah. Itu adalah, gumam Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat sosok itu dengan jelas, tetapi sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, sosok itu perlahan menghilang dan melebur ke dunia dalam sekejap. Saat berikutnya, kekuatan asli yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan luas, menyatu dengan kekuatan asli Qin Chen hampir tanpa perlawanan. Dalam sekejap, seluruh surga tersaji dengan jelas di benak Qin Chen. Perasaan ini benar-benar berbeda dari penjelajahan dan observasi Qin Chen sendiri menggunakan indranya, malah mirip dengan dunia kacau di awal, ketika seluruh surga berubah menjadi dunia kecil Qin Chen. Apakah aku berhasil menyatu dengan sumber surga? Gumam Qin Chen, ketika semua sumber surga terintegrasi sepenuhnya dengannya. Di belakang Qin Chen, gambar hantu yang menjulang tinggi muncul, seperti dewa, berdiri di langit di atas surga yang tak berujung dan melihat ke bawah. Dewa Fientin, di bawah langit, leluhur Tuoba dan yang lainnya berkata dengan kaget. Di kaki langit, kota Renmeng. Pada saat ini, penguasa istana Anyu dan yang lainnya tercengang. Ekspresi mereka tidak percaya. Fientin Dharma, ini jelas merupakan kekuatan dari semua fenomena di alam transendensi kedua.
Sosok luar biasa itu mekar dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Kekuatan ilahi yang perkasa menyapu seluruh dunia seperti lautan luas, menembus seluruh surga. Ini terlalu cepat. Sudah berapa lama sejak itu? Apakah Tuan Chen telah menembus alam Dewa Vientiane di alam transendensi kedua? Gumam penguasa istana Anyu. Pupil Tuoba Xiongba dan yang lainnya juga tiba-tiba menyusut. Fang Muling berada di samping, mulutnya terbuka dan berubah menjadi lingkaran merah ceri. Saudara Tuoba, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk beralih dari transendensi tingkat pertama ke transendensi tingkat kedua? Ucap penguasa istana kegelapan. Mungkin, sekitar tahun pertama era Laut Multiverse. Ucap Tuoba Xiongba berkata dengan datar. Di Laut Kosmik, suatu zaman adalah 100 juta tahun, dan tahun pertama dari zaman Laut Multiverse adalah lebih dari 100 juta tahun. Sebagai penguasa wilayah bintang 13 selatan, Tuoba Xiongba menghabiskan lebih dari 100 juta tahun sebelum dia mencapai transendensi tingkat kedua. Penguasa istana Anyu bergumam, aku hampir sama, satu era lagi, tapi Chen kurang seperti dia. Penguasa istana Anyu memasang ekspresi tidak percaya, lalu dia buru-buru menoleh, menatap Fang Muling, dan buru-buru mengirim pesan, Linger, kamu harus bekerja lebih keras. Fang Muling tercengang, ayah, apa yang kamu bicarakan? Penguasa istana Anyu diam-diam berkata, putriku, ayahmu akan bergantung padamu selama sisa hidupnya. Ayo, ayah mendukungmu untuk memenangkan hati Chen Shao. Bekerja keras, berjuang, ayo. Fang Muling terdiam dan wajahnya memerah. Pada saat ini, semua orang di surga mengangkat kepala dan melihat sosok tak berujung di atas langit. Sosok itu begitu agung sehingga hanya dengan satu pemikiran, pihak lain dapat melenyapkan semua makhluk hidup di dunia ini. Di Suhai, di jurang tak berujung, sosok yang duduk bersila tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen di atas langit tak berujung, dengan tatapan penuh makna di matanya. Surga telah dimurnikan. Suying bergumam, kemudian rencanaku akhirnya bisa dilaksanakan. Cahaya tajam muncul dari pupil Suying. Saat berikutnya, Suying perlahan menutup matanya dan kembali terdiam. Di atas langit tak berujung, kekuatan besar melonjak. Kekuatan Qin Chen menyatu dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang, cahaya dari langit menyatu ke dalam tubuhnya, dan seluruh dirinya kembali seperti biasa. Di saat yang sama, bayangan besar di belakangnya langsung hancur dan menghilang tanpa jejak. Alam aspek ilahi Vientiane. Gumam Qin Chen merasakan tubuhnya. Pada saat ini, sumber yang mengerikan mengalir di tubuhnya. Asal ini memancarkan kekuatan dari berbagai fenomena. Itu adalah bentuk ilahi transenden tingkat kedua yang mencakup segalanya yang pernah dirasakan Qin Chen. Sekarang, saya seharusnya sudah menguasai jejak kekuatan semua fenomena, tetapi masih perlu waktu sebelum saya benar-benar dapat memadatkan kekuatan semua fenomena. Hanya ketika saya benar-benar dapat memadatkan kekuatan semua fenomena, saya dapat benar-benar melangkah ke tingkat transendensi kedua. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Sekarang, dia hanya dapat memiliki setengah kaki di transendensi tingkat kedua. Tidak sulit bagi saya untuk menembus transendensi tingkat kedua. Sekalipun saya belum melangkah ke dalamnya sekarang, cepat atau lambat saya akan bisa melangkah ke dalamnya. Mari kita lihat dulu perubahannya setelah saya bergabung dengan sumber surga. Pikiran Qin Chen bergerak, dan kesadarannya langsung mengalir ke sumber aslinya. Apa yang muncul di depan mata Qin Chen adalah sumber 7 warna yang luas, terus mengalir dan melonjak, dan dengan setiap denyut nadi, kekuatan yang mencekik segala sesuatu berkembang. Asal-usulku setidaknya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan awal, dan berisi lebih banyak aturan jalan. Merasakan sumber tubuhnya, Qin Chen tampak terkejut. Di masa lalu, Qin Chen memasuki alam transendensi dengan beberapa kekuatan khusus seperti jalan luar angkasa dan kekuatan kegelapan. Namun kini, asal-usul transenden Qin Chen tidak hanya berisi kekuatan tersebut, tetapi juga berisi kekuatan 3000 aturan jalan besar. Masing-masing dari 3000 jalan aturan ini sangat mendalam dan luas, mencakup semua sungai dan mencakup segalanya. Di samping itu, setelah sadar kembali, Qin Chen menundukkan kepalanya dan melihat ke surga di bawah. Dalam sekejap, kesadaran Qin Chen meresap ke seluruh surga. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya memiliki hubungan yang jelas dengan setiap sudut surga, dan dia dapat dengan mudah melihat perubahan di setiap sudut surga. Qin Chen menatap makam pedang di alam surga selatan, dan pikirannya bergerak.
Sebuah batu di makam pedang di alam surga selatan tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bubuk. Pikiranku bisa menyebar ke sudut manapun di seluruh surga. Gumam Qin Chen terkejut, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di seluruh surga sekarang berada di bawah kendalinya. Ini sangat mirip dengan dunia kacau yang dia kendalikan saat itu. Di dunia kekacauan, dia adalah dewa tertinggi, dan dia dapat mengubah segalanya di dunia kekacauan hanya dengan satu pikiran. Namun dibandingkan dengan surga, ada beberapa perbedaan. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun surga telah disempurnakan dan dikendalikan olehnya, jika dia ingin menghancurkan seluruh surga dengan satu pikiran, dia tetap tidak dapat melakukannya. Tidak, ini seharusnya bukan hanya karena semakin besar dunia ini, semakin sulit untuk menghancurkannya, tetapi karena surga itu sendiri sangat istimewa. Gumam Qin Chen menatap ke setiap sudut surga, terutama laut hampa di lautan pasang surut. Di laut virtual, gelombang besar melonjak seperti binatang raksasa, mengandung kekuatan dan aura yang tak ada habisnya. Qin Chen sedikit berubah warna. Setelah mengendalikan surga, Qin Chen benar-benar dapat merasakan teror kaisar kuno. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, begitu pikiran spiritualnya mendekati Suhai, dia sepertinya jatuh ke dalam jurang tak berujung. Qin Chen membuka matanya, dan pelangi mekar jauh di matanya. Samar-samar, Qin Chen melihat sosok kaisar kuno di kedalaman laut virtual. Sosok ini sangat agung dan luas, membuat Qin Chen merasakan rasa penindasan yang kuat, seolah-olah itu adalah keberadaan kabut yang tak tersentuh. Selain Suhai, Qin Chen menatap sekeliling surga. Bahkan Qin Chen merasa sedikit terkejut dengan luasnya seluruh surga. Kemudian, Qin Chen mendongak. Dalam persepsinya, seluruh surga seperti telur besar, tetapi telur ini memang rusak. Cangkang telurnya berlubang di beberapa tempat, dan aura kekacauan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dan di beberapa tempat, surga masih berupa reruntuhan, satu demi satu membentuk kawasan terlarang, berlubang dan mengejutkan. Terutama di inti surga yang paling dalam, pembusukan dan kehancuran ada di mana-mana, menyebar terus-menerus, seperti orang tua sekarat yang akan memasuki peti mati malapetaka. Kerusakan di surga begitu besar. Gumam Qin Chen sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa setelah bertahun-tahun penyembuhan, surga telah banyak diperbaiki, tetapi baru sekarang dia sadar. Yang diperbaiki surga hanyalah permukaannya, dan inti sebenarnya masih sangat rusak. Hati Qin Chen tergerak dan dia langsung mengaktifkan kekuatan asli di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan asli di tubuh Qin Chen berubah menjadi kekuatan tak terlihat dan perlahan terintegrasi ke dalam beberapa kerusakan di surga. Ketika kekuatan Qin Chen bersentuhan dengan kerusakan, aturan tak terlihat diintegrasikan ke dalamnya. Terlihat dengan mata telanjang, kerusakan perlahan diperbaiki, dan dalam proses memperbaiki kerusakan, jalan surga juga perlahan membaik. Kerusakan di area ini sangat kecil, dan diperbaiki sepenuhnya oleh kekuatan Qin Chen hanya dalam beberapa lusin napas. Dan ketika kerusakan ini hilang dan alam surga diperbaiki, kekuatan Qin Chen sendiri juga meningkat secara ajaib. Pertumbuhan ini sangat lemah, seolah-olah semangkuk air dituangkan ke sungai, meskipun halus, namun masih terlihat jelas di benak Qin Chen. Memperbaiki langit benar-benar dapat meningkatkan asal-usulku. Gumam Qin Chen tampak terkejut dan matanya berbinar. Ini adalah hal baik yang sangat besar bagi seluruh surga dan alam semesta yang asli. Memperbaiki langit adalah proyek besar, jadi jangan terburu-buru, temui Sisi dan yang lainnya dulu. Dengan pemikiran di benak Qin Chen, pikirannya menyebar langsung ke kota Renmeng. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Di kota Renmeng, penguasa istana Anyu dan yang lainnya belum pulih dari keterkejutan mereka. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan semua orang di ruang terbuka, hampir mengejutkan semua orang. Chen, Tuan Muda Chen, bagaimana kamu muncul? Ucap penguasa istana Anyu memandang Qin Chen dengan kaget. Qin Chen muncul di hadapannya secara langsung, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak menyadarinya. Leluhur Tuoba juga mengecilkan pupilnya, karena dia hampir tidak bisa mendeteksi penampilan Qin Chen sekarang. Apakah kamu berhasil mengintegrasikan sumber surga? Ucap Xiao Yao Zizun sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia berkata dengan terkejut. Qin Chen tersenyum tipis, ya, saya telah menyatu dengan sumber surga. Sekarang alam surga ada di bawah pikiran saya. Saya bisa pergi ke sudut manapun di surga hanya dengan pikiran. Hahaha, bagus sekali. Jadi,
Aku sudah bisa memulihkan surga, kata Xiao Yao Zizun bersemangat. Qin Chen mengangguk, ketika saya melihat ke belakang, saya akan memperbaiki surga ini terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana. Xiao Yao Zizun berkata dengan penuh semangat, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Perbaiki surga, sejauh yang dia tahu, surga sangatlah istimewa. Bukan hanya benteng umat manusia, tapi juga jalan menuju kenaikan dunia. Alam surga memiliki arti yang sangat istimewa di seluruh alam semesta asli dan memiliki status yang luar biasa. Begitu langit diperbaiki, semua bidang di dunia akan dapat terus naik dan diperbaiki. Pada saat itu alam semesta asli akan terus melahirkan talenta-talenta berbakat. Tuan Chen. Pada saat ini, budak hitam maju dan memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Hei Nu dari Paviliun Chendi, telah bertemu dengan Tuan Chen. Di bawah, banyak orang memberi hormat dengan penuh semangat, termasuk Lord of Abyss Demon, Shadow Supreme, Xuan Kong Zizun, dan lainnya. Masing-masing dari mereka adalah mitra, teman, dan bawahan yang dia temui setelah tiba dari surga. Melihat orang-orang ini, Qin Chen memikirkan masa lalunya. Rasanya seperti dunia yang jauh. Semuanya, tidak perlu terlalu sopan. Ucap Qin Chen juga cukup bersemangat. Melihat semua kerabatnya lagi, hatinya dipenuhi kegembiraan. Tuan Chen, bukankah sebaiknya Anda kembali ke Paviliun Chendi? Ucap budak hitam berkata dengan penuh semangat, semua orang sangat merindukanmu. Saatnya kembali ke Paviliun Chendi dan melihat-lihat. Ucap Qin Chen tersenyum, dan saat dia berbicara, dia meraih tangan Sisi dan yang lainnya, tersenyum pada Hei Nu dan yang lainnya dan berkata, Hei Nu, aku akan pergi dulu. Aku menunggumu di Guanghan Mansion. Xiao Yao Zizun, yang lainnya, teruslah menghibur. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengambil langkah maju dan tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan Xiao Yao Zizun yang tertegun. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda sudah menjadi kepala pelayan Qin Chen? Hahaha, ayo lanjutkan minum teh. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum pahit. Pada saat ini, di Guanghan Mansion, markas besar Paviliun Chendi sekarang terletak di tempat Guanghan Mansion berada. Meskipun Guanghan Mansion terletak di alam surga timur dan relatif jauh, karena merupakan tempat kelahiran Qin Chen, secara alami ia menjadi markas besar seluruh Paviliun Chendi. Guanghan Mansion saat ini telah lama didirikan. Dengan sangat megah, tetapi pada dasarnya masih mempertahankan tampilan aslinya. Saat ini, terdapat sebuah bangunan megah di alun-alun tengah Guanghan Mansion. Terdapat markas besar Paviliun Chendi, menghadap ke Guanghan Mansion di seberangnya. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di atas Guanghan Mansion. Di bawah, orang-orang datang dan pergi di Guanghan Mansion, tapi anehnya, tidak ada yang bisa mendeteksi orang-orang di langit. Orang-orang ini adalah Qin Chen, Qiansu dan yang lainnya. Chen, aku tidak menyangka kita kembali ke sini lagi. Ucap Yu Qiansu dan Ji Ruyu melihat ke Guanghan Mansion yang familiar di bawah, bersandar di pelukan Qin Chen, dan bergumam. Qin Chen memeluk beberapa orang dan memandang mereka dengan nostalgia, ketika saya terbang ke surga dan berpisah dari Anda, saya berpikir untuk menemukan Anda sepanjang waktu. Namun, surga begitu luas, setelah banyak usaha, dan akhirnya saya menemukan beberapa informasi tentang Anda. Ucap Qin Chen memandang keempat orang itu, dan mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, sungguh mendebarkan. Jika ada kelalaian, semua orang mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu lagi. Untungnya, semua ini sudah berakhir sekarang, dan kita masih bersama. Kata Qin Chen dengan lembut. Chen, pada saat ini, Sisi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Kamu, berjanjilah satu hal padaku, oke? Ucap Sisi berkata tiba-tiba. Qin Chen tertegun sejenak, memegangi wajahnya dengan tangannya, dan terkekeh, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Jangan katakan satu hal, 100 hal, 1000 hal, 10.000 hal, aku bersedia melakukan semuanya. Itulah yang kamu katakan. Ucap Sisi memandang Qin Chen dengan mata basah, hidungnya sedikit bergetar, dan bibir merahnya sedikit terbuka, berjanjilah padaku untuk tidak pergi ke dunia bawah, oke? Di samping, Qiansu, Ruyu dan Waner semuanya tercengang dan memandang Sisi dengan tidak percaya. Sisi memandang Qin Chen dan berkata dengan serius, Chen, tolong jangan pergi ke dunia bawah, saya akan baik-baik saja. Cedera ini tidak berarti apa-apa. Bahkan jika saya tidak pergi ke dunia bawah,
saya akan tetap berada di dunia bawah. Qin Chen tiba-tiba memeluk Sisi, Sisi, jangan bodoh, aku pasti akan menyembuhkanmu. Jika kamu tidak pergi ke dunia bawah, bagaimana aku bisa menyembuhkanmu? Tapi, aku takut, ucap Sisi memeluk Qin Chen erat-erat, air mata mengalir di wajahnya. Aku takut kehilanganmu, dan aku juga takut saudari Qiansu dan yang lainnya akan kehilanganmu, ucap Sisi tersedak dan berkata lagi, sepanjang jalan, Chen, kamu telah melalui terlalu banyak bahaya bagiku. Aku khawatir suatu hari nanti, karena aku, semua orang tidak akan dapat melihatmu lagi. Pada saat itu, meskipun kita masih hidup, apa gunanya? Aku tidak ingin kamu mengambil risiko, dan aku juga takut kehilanganmu. Dunia bawah terlalu berbahaya. Jika kamu dalam bahaya untukku, aku lebih baik mati daripada kamu menderita kerugian apapun. Teriak Chen Sisi, air matanya membasahi pakaian Qin Chen. Qin Chen memegangi wajah Sisi, dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, dan menatapnya dengan lembut, Sisi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, begitu pula, tidak akan terjadi apapun padaku. Ucap Qin Chen menatap mata mereka berempat dan berkata dengan tegas, aku, Qin Chen, pasti akan hidup bahkan untukmu, jadi kalian semua harus percaya padaku. Yu Qiansu, Ji Ruyu, dan Sangguan Waner juga datang dan memegang tangan Sisi dan Qin Chen. Sisi, Chen, saya yakin selama kita bekerja sama, tidak ada hal di dunia ini yang sulit bagi kita. Sepanjang perjalanan, kita telah melalui begitu banyak kesulitan, dan berhasil melewatinya bersama-sama. Kali ini akan sama saja, ucap Qiansu berkata dengan sungguh-sungguh. Qiansu benar, selama kita bekerja sama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ucap Qin Chen tersenyum dan memeluk beberapa orang dengan lembut. Yu Qiansu tiba-tiba berkata, beri kami seorang anak. Mendengar ini, Qin Chen tercengang. Yu Qiansu menatap Qin Chen, dengan dua rona merah di pipinya, tidak peduli siapa itu, aku, Ruyu, Sisi atau Waner, atau kecantikanmu yang lain, tolong beri kami seorang anak. Qin Chen tercengang, ini. Dia tampak malu, apakah dia begitu belak-belakan? Melihat Qin Chen terdiam, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, Chen, kamu tidak bisa melakukannya bukan? Qin Chen tertegun dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Percakapan macan serigala macam apa ini? Dia mendengus dingin, apakah kamu tidak tahu apakah aku bisa melakukannya? Tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Ucap Ruyu dan yang lainnya berkata satu demi satu. Qin Chen terus tercengang. Oh sial, saya diejek, dan oleh beberapa wanita saya sendiri. Siapa yang sanggup menanggung ini? Qin Chen berkedip, oke, apakah kamu tidak ingin tahu apakah aku bisa melakukannya? Aku akan memberitahumu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba memeluk Qiansu dan yang lainnya, dia bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, di alam rahasia Yaoqi jauh di dalam Guanghan Mansion, Qin Chen dan yang lainnya langsung muncul. Alam rahasia Yaoqi ini adalah tempat yang sangat familiar bagi Qin Chen. Dengan tergesa-gesa, Qin Chen hanya bisa memikirkan tempat yang bagus. Di alam rahasia Yaoqi, uap air seputih susu melonjak, dan seindah negeri dongeng. Ini, alam rahasia Yaoqi di istana Guanghan. Chen, kamu tidak ingin berada di sini. Ucap Yu Qiansu berkata dengan kaget. Sisi, Ruyu, dan Sangguan Waner juga memiliki wajah yang memerah. Meskipun mereka semua pernah melakukan kontak kulit dengan Qin Chen, pemandangan seperti ini terlalu memalukan. Kenapa? Tidak bisakah? Ucap Qin Chen terkekeh, dan pada saat yang sama, tangannya telah melepas jubah semua orang. Ah! Beberapa orang tiba-tiba berseru, dan wajah mereka memerah karena malu. Qin Chen terkekeh dan bergegas menuju beberapa orang. Tiba-tiba, beberapa orang berteriak kaget di dalam gua. Tidak tepat untuk menulis secara detail di sini, dan 10.000 kata akan otomatis dihilangkan. Anda dapat mengambil keputusan sendiri. Kabut Yaoqi yang tak berujung benar-benar mengaburkan sosok beberapa orang, dan hanya suara lembut beberapa orang yang bergema lembut di gua terlarang yang sunyi ini.